Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bagi jamaah yang mau beli kitabnya ada di sana. Di luar transaksinya di luar ya. Jangan di dalam masjid. Di luar masjid aja Mbah Toh. Teman-teman tolong transaksinya jangan di dalam masjid, di luar masjid. Jamaah yang mau dapat bukunya bisa temui panitia di luar. Ya alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini di bulan Ramadan yang penuh berkah tahun ini, kita bisa selenggarakan kembali kajian spesial Ramadan dengan membahas satu kitab di beberapa pertemuan ya. InsyaAllah sepekan 3 kali ya, Selasa, Kamis, dan Sabtu di beberapa masjid yang sudah tersebar di pamflet ya, poster yang disebarkan panitia. Pembahasan yang kita ambil pada tahun ini di momen Ramadan tahun ini adalah kitab Intisari Aqidah Salafus Saleh atau Al-Wajiz fi Aqidatis Salaf wa Ashabil Hadis. Sebuah buku tipis ya, sekitar berapa halaman ini ya? Sekitar 60-an halaman ya. Cukup ringkas. Seperti judulnya itu Al-Wajiz atau Intisari Akidah Salaf Ashabil Hadis. Ini ditulis oleh Ustadz kita, Ustadz Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi. Pertama mungkin kita perlu sampaikan tentang pengarang buku ini ya, yaitu Ustadz Yusuf ini, Abu Ubaidah, ini asalnya dari Sidawi. Sidawi itu Sedayu. Sedayu itu kalau nggak salah kecamatan di kota Gresik sana, di mana pondok Al-Furqan berada di sana. Karena beliau ini salah satu murid dulu ya, beliau alumni Pondok Al-Furqan Gresik dan juga asli sana, dan beliau kemudian menjadi ustadz pengajar di Pondok Al-Furqan Gresik tersebut, sehingga beliau menisbatkan As-Sidawi di belakang nama beliau ya, Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi. Ini kakak kelas saya dulu waktu mondok ya. Beliau menulis buku ini tahun 2000 ya. Tahun 2002 masalah. Jadi kurang lebih 22 tahun yang lalu. Pada waktu itu usia
penulis usianya Ustadz Abu Ubaidah ini usianya mungkin 19 tahun atau 20 tahun. Jadi memang beliau terkenal waktu di pondok, terkenal suka nulis ya, suka nulis makalah. Maka beliau juga termasuk salah satu penulis inti di majalah Al-Furqan dulu kalau jamaah masih ingat. Jadi beliau salah satu dewan redaksinya. Dan beliau ini Masya Allah ya memiliki banyak kelebihan yang Allah berikan kepada beliau. Yaitu salah satunya adalah beliau produktif sekali menulis buku-buku yang bermanfaat ya, dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Indonesia. Dan itu semua diterjemahkan kemudian dimuat di website beliau abiubaidah.com dan bisa didownload gratis tanpa dipungut biaya sama sekali. Salah satunya buku kita ini. Jadi saya sudah minta izin secara pribadi kepada beliau dan beliau alhamdulillah mengizinkan untuk diperbanyak dan untuk maslahat ya, kaum muslimin. Jadi teman-teman ini paling ganti ongkos cetak ya. Tidak diperjualbelikan untuk dibisniskan. Ongkos cetak berapa kemudian diganti itu aja. Dan beliau Ustadz Abu Ubaidah ini ijazahnya terakhir beliau ini cuma lulus SD. Jadi ijazah beliau ini yang terakhir beliau cuma punya ijazah SD. Jadi beliau nggak punya ijazah SMP, ijazah SMA. Kebetulan tahun 2022 beliau ke Unaizah. Kemudian saya bisa bertemu di sana selama 2 tahun. Beliau di markas Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di Unaizah di Qasim. Taib. Itu tentang penulis ya, yaitu Ustadz Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi hafidhahullah ta'ala. Sekarang beliau tinggal di kota Bandung, Jawa Barat bersama anak dan istri beliau. Ya. Kemudian setelah kita sampaikan tentang penulis, beliau masih hidup ya. Dan beliau beberapa bulan yang lalu juga pernah safari dakwah di kota Sragen, di Masjid Al-Hidayah, di Masjid Baitus Salam Tangen, di Masjid Kampung Sedekah Lastuwo. Alhamdulillah kaum muslimin bisa berjumpa ya, tatap muka langsung dengan beliau. Nah, berikutnya adalah tentang materi ini. Jadi kenapa kita ambil materi tentang akidah? Materi tentang akidah karena kita mau ambil di bulan Ramadan ini pelajaran atau ilmu tentang akidah dari bulan suci Ramadan ini. Jadi kalau kebanyakan ngambil dari sisi ibadah atau akhlak atau muamalah, maka kita ingin ambil pelajaran di bulan Ramadan yang mulia ini, yaitu ilmu akidah. Kemudian kita putuskan untuk mengambil referensi dari kitab Intisari Aqidah Salafus Shalihin. Sahabat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita ingin sampaikan tentang pentingnya perkara akidah. Di pentingnya perkara akidah di dalam Islam. Jadi akidah itu adalah pondasi
pondasinya agama. Akidah itu adalah pondasinya agama. Jadi semua amalan dan ibadah tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala kecuali jika akidah kita itu benar. Jadi kalau akidah kita rusak, masih kecampur dengan kesyirikan, kekufuran, maka amalan ibadah kita itu akan sia-sia. Ya, walaqad ukhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Dalam surat Az-Zumar ayat 65 Allah mengatakan, telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu menyekutukan Allah, maka akan hangus semua amal-amalan. Jadi akidah itu adalah pondasi agama yang sangat penting. Nah, kalau kita perhatikan rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Jadi ditaruh nomor 1. Baru berikutnya adalah sholat, puasa, zakat, haji. Jadi kalau nomor 1 ini benar, dan ini adalah pusatnya akidah, yaitu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka rukun Islam yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, insya Allah akan baik semua. Namun jika rukun Islam yang pertama, syahadatnya ini udah rusak, maka dia mau sholat berapa kali pun sholatnya tidak akan diterima oleh Allah SWT. Karena Allah tidak akan menerima sholat seseorang yang akidahnya kecampur dengan kesyirikan. Begitu pula puasanya, begitu pula zakatnya, begitu pula amalan hajinya. Jadi akidah itu menentukan diterima atau tidaknya amalan ibadah seseorang. Jika akidahnya benar, maka insya Allah semua benar. Ya. Jika akidahnya rusak, maka semua amalannya akan rusak. Ini jamaah. Kemudian tadi yang pertama adalah akidah itu pondasi agama. Kemudian yang kedua adalah akidah itu menentukan keselamatan kita di akhirat. Ya, akidah yang benar itu menentukan keselamatan kita di akhirat. Ya. Rasulullah SAW bersabda, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Rawahu Muslim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia mengetahui bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, maka dia pasti masuk surga. Maka dia pasti masuk surga. Jadi orang yang meninggal dan dia membawa akidah yang benar, maka dia dijamin masuk surga. Tapi sebaliknya, orang yang meninggal dunia tapi membawa kesyirikan, yaitu akidahnya tidak benar, maka dia dipastikan masuk neraka dan tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat An-Nisa ayat 48. Surat An-Nisa ayat 48 Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik. Jadi syirik itu akidah rusak. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi akidahnya benar, tauhidnya benar, maka dia pasti masuk surga. Akidahnya rusak, kecampur dengan kesyirikan,
amalannya amaliyah syirik, selama hidupnya dia masih belum terlepas dari amalan-amalan kesyirikan, maka kalau sampai dia meninggal dunia dan belum bertaubat, belum sadar, belum menyesal, dia mati membawa dosa syiriknya, maka kesyirikan ini akan membawa pelakunya ke dalam neraka jahanam selama-lamanya dan tidak akan pernah termaafkan, tidak pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah yang benar menjamin keselamatan kita di akhirat nanti. Akidah yang rusak akan menjerumuskan kita, menyengsarakan kita di akhirat nanti. Nah, yang ketiga, kenapa kita perlu mempelajari akidah? Ya. Yang ketiga adalah akidah yang benar, akidah yang lurus itu sumber ketenangan hidup. Jadi hidup kita makin tenang. Ya. Kenapa? Karena orang yang memiliki akidah yang lurus, akidah yang benar, dia hanya bergantung kepada Allah. Dia hanya bergantung kepada Allah. Hanya kepada Allah dia bergantung. Allahus Samad. Minta tolong ya hanya kepada Allah. Minta perlindungan ya hanya kepada Allah. Apapun bersandarnya hanya kepada Allah. Dia merasa Allah itu selalu hadir. Allah itu ada di samping dia. Dia tidak takut kepada makhluk. Tidak bersandar kepada hal-hal yang gaib, yang batil, dan dia hanya tawakal kepada Allah SWT. Allah bersama dia. Innallaha ma'ana. Jadi tenang, hidupnya tenang. Karena kebanyakan orang yang tidak tenang dalam menjalani hidup karena dia bersandar kepada apa? Kepada makhluk, kepada manusia, kepada usaha, kepada pekerjaan dia, bersandar ke orang tuanya, bersandar kepada bos, pemimpin perusahaannya. Akhirnya ketika perusahaannya kolab, kemudian dia di PHK, dia pening, dia pusing dia. Karena selama ini menjadi tempat dia bergantung. Ini harus dirubah. Harus dirubah. Orang mukmin yang memiliki akidah yang lurus, bergantungnya dia sepenuh hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada jalan. Pasti ada jalan keluar. Karena Allah itu maha segalanya. Allah itu bisa merubah siang menjadi malam, malam berganti siang lagi. Allah bisa menegakkan langit tanpa cagak, tanpa tiang. Allah bisa menjamin makan makhluk semuanya yang ada di langit dan di bumi. Gak hanya manusia tok. Sampai kuman-kuman, virus-virus yang kecil-kecil dijamin semua sama Allah. Masa Allah gak mampu untuk mengurusi ya nasib kita. Jadi harus dipertebal lagi ya ketergantungan kita ini kepada Allah, dan itu hanya dimiliki oleh orang yang lurus akidahnya. Orang yang lurus akidahnya. Dia enggak takut kepada bangsa jin, enggak takut sama dukun, enggak takut sama jimat-jimat. Ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah dalam surat Al-An'am, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya, akidahnya dengan kesyirikan. Kata Allah janjinya apa? Ulaika lahumul amnu, mereka akan diberikan rasa aman, diberikan rasa tenang. Ya, urusan bisa banyak, nggak harus selesai, tapi Allah berikan ketenangan. Itu kan nikmat itu. Nggak ada di kepalanya untuk bunuh diri misalnya, walaupun seberat apapun masalahnya. Atau dia mungkin mencuri, merampok atau apalah, seberat apapun masalah. Allah udah berikan nikmat ketenangan tadi, tenang.
insya Allah pasti akan ada jalan. Ya, semua kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil. Allah bisa mewujudkan yang mustahil dengan cara yang lebih mustahil, yang tidak masuk akal sama sekalipun. Allah bisa membelah lautan dengan tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Allah bisa menyelamatkan Nabi Yunus yang ditelan ikan paus. Logika akal nggak jalan di situ. Harusnya mati orang ke dalam ditelan makhluk yang besar seperti itu. Tapi Allah berkuasa. Nah, ini kita pertebal akidah kita supaya kita ini mendapatkan ya rasa hadirnya Allah di tengah-tengah kita, di sekitar kita. Pertolongan Allah itu dekat. Ya. Bantuannya Allah itu nyata. Kita hanya disuruh yakin dan percaya. Itu hanya dimiliki oleh orang yang akidahnya lurus, jemaah. Itu alasan kenapa kita milih akidah. Jadi akidah itu ilmu yang levelnya tertinggi, jemaah. Ilmu itu tinggi dan tidaknya kan tergantung isinya. Jadi karena akidah itu isinya adalah ilmu tentang Allah, ilmu tentang tauhid, maka dia menempati ilmu yang tertinggi. Maka jangan bosan belajar ilmu akidah. Jangan merasa udah cukup belajar ilmu tauhid dan seterusnya. Nah, terus kenapa akidah yang kita pelajari, yang kita anut harus akidah salafus soleh, kan gitu? Harus akidahnya salafus soleh. Karena akidah salafus soleh itu adalah akidah yang paling benar. Akidah salafus soleh adalah akidah yang paling benar, paling sahih. Karena mereka adalah generasi terbaik dari umat Islam yang langsung mendapatkan bimbingan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau dari para sahabat. Itu alasannya. Jadi kita nggak akan mempelajari atau meyakini akidah selain akidah salaf as-salih. Ya. Hanya akidah salafus salih yang paling benar. Karena mereka adalah terdiri dari Rasulullah SAW, akidahnya para sahabat, akidahnya murid-muridnya para sahabat dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, orang-orang soleh terdahulu. Ini sangat wajar kalau kita suruh ikuti mereka dalam masalah beragama. Ikuti orang-orang soleh terdahulu, kan gitu, dalam masalah agama. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran akidah salaf, yang pertama, mereka itu adalah generasi generasi terbaik umat Islam. Dalam surat At-Taubah ayat 100. At-Taubah ayat 100 Allah berfirman was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin, sahabat muhajirin dari Madinah, wal ansar, dan sahabat ansar dari Mekah, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini rekomendasinya Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini stempelnya ini. Allah ridho kepada mereka. Ini rekomendasi tazkiyah. Ya. Ibaratnya Allah di sini sudah menstempel. Stempelnya adalah ridho. Allah itu ridho. Tidak ada generasi yang Allah stempel dengan ridho.
Allah terima mereka, Allah ridhoi mereka, Allah suka dengan mereka, kecuali generasi as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum biihsan. Enggak ada. Kalau Allah udah ridho kepada kita, maka Allah pasti akan jamin keselamatan di dunia dan akhirat. Allah pasti akan masukkan ke dalam surga. Nah, ridho Allah itu pasti adalah kebahagiaan. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, adalah perintah dari Rasulullah SAW untuk kita mengikuti generasi terbaik tersebut, yaitu generasi salafus saleh. Ada perintah dari Rasulullah SAW. Dalam hadis yang mulia, Rasulullah SAW bersabda, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian setelahku, maka kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Ini kata Rasulullah SAW. Seperti kita sekarang ini, umat Islam berselisih banyak. Partai Islam banyak. Ya. Perselisihan pendapat banyak. Ya. Organisasi Islam banyak, punya ini sendiri-sendiri. Ya. Perbedaan begitu nyata, kelihatan, ya, dan terasa. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan ada masalah, bahwa nanti ada masalah kalau kalian hidupnya panjang, ada masalah. Apa itu? Perselisihan yang banyak. Tapi Rasulullah SAW ketika menyebutkan suatu masalah, maka Rasul memberikan apa? Solusinya. Kalian harus ngapain? Ya, Rasulullah tidak pernah menyebutkan suatu masalah kemudian dibiarkan begitu saja, enggak. Rasul memberikan solusi. Nah, ketika itu terjadi perselisihan yang banyak itu, kata Rasulullah SAW, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidinal mahdiyina tamassaku biha wa'adzu 'alaiha bin nawajid. Nah, ketika kalian melihat perselisihan banyak, bingung, aku kudu yang mana ini yang aku ikuti, kan gitu. Karena kok banyak banget, semua ngaku benar, semua ngaku yang paling benar. Gitu. Maka jalan keluarnya, solusinya adalah kata Rasulullah SAW, pegang erat, ya, berpegang teguhlah dengan sunnahku. Ini yang pertama. Wasunnatil khulafa'ir rasidinal mahdiyyin, dan sunnahnya para khulafa'ur rasidin. Itu sunnahnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq, sunnahnya Umar Ibnul Khattab, khulafa'ur rasidin yang 4. Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib. Ini sunnahnya Rasul dan sunnahnya sahabat. Pegang teguh itu. Ajarannya Rasulullah dan ajarannya para sahabat. Tamassaku biha, pegang erat itu. Di sini Rasul menyebutkan dua sunnah, sunnahnya Nabi dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Harusnya kan sunnah dua. Domirnya harusnya huma. Tapi di sini Rasul mengikat dengan domir mufrad, yaitu biha, dengan domir hiya. Ini maknanya adalah sunnahnya Nabi sama sunnahnya sahabat itu adalah satu. Ya, Rasulullah tidak pernah mengajarkan sunnah yang berbeda. Jadi apa yang diamalkan oleh sahabat itu adalah pengamalan dari Rasulullah SAW itu sendiri. Para sahabat tidak mungkin mengarang atau membuat ajaran baru. Ini domirnya diganti menjadi ha. Wa tamassaku biha, tidak tamassaku bihima. Ini menunjukkan bahwa dua sunnah ini satu, sama. Ya. Wa'addu 'alaiha, dan Rasul mengatakan gigit erat. Bin nawajid, dengan gigi gerahammu, gigi taringmu. Ini sebagai ungkapan bahwa kondisi seperti apapun jangan dilepas.
Jangan dilepas. Jadi kalau kita gigit daging kan, maka kita pakai gigi geraham itu gigi yang paling kuat. Itu perumpamaan ya dari Rasulullah SAW. Ini perintah langsung dari beliau untuk kita berpegang teguh dengan manhaj salaf atau akidah as-salaf, yaitu Rasulullah dan para sahabat. Jadi keistimewaan akidah salaf itu apa jemaah? Yang pertama, murni dari penyimpangan. Ini keistimewaan akidah salafus saleh. Yang pertama adalah murni dari penyimpangan. Jadi akidah salafus saleh itu terbebas dari kesyirikan, terbebas dari kebid'ahan, dan terbebas dari pemahaman-pemahaman yang batil, yang keliru, yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Ini keistimewaannya akidah salafus saleh, murni, bersih dari penyimpangan. Gak akan kita jumpai di situ membenarkan misalnya pengkultusan individu, mengkultuskan ustadz, mengkultuskan kiai, gak ada. Tidak ada di dalam akidah salafus saleh kita disuruh untuk berinteraksi dengan hal-hal yang gaib, dengan dunia bangsa jin. Diharamkan di dalam akidah salaf. Kita ini minta tolong ke bangsa jin nggak boleh. Jadi sengaja miliki kodam gitu, atau jin penolong digunakan hanya ketika pas butuh, nggak boleh minta tolong ke bangsa jin, itu nggak boleh. Ya. Karena mereka adalah makhluk yang asalnya adalah kadzib, bohong, tidak bisa dipercaya, dan mereka makhluk gaib, ya, yang di luar jangkauan kita. Ini yang pertama, murni dari penyimpangan. Jadi nggak ada juga kita jumpai di akidah salaf seorang murid mereka ghulu, berlebihan kepada gurunya, ya, sampai berebut barokah dari gurunya. Nggak ada, nggak kita jumpai dalam akidah salaf. Dari zaman Rasulullah SAW maupun para sahabat. Kalaupun itu ada adalah khususan bagi Rasulullah SAW saja. Jadi ketika Rasulullah wudu, maka air wudu sisa air wudu beliau itu selalu ditadai oleh para sahabat. Kemudian ketika beliau meludah, ludah beliau ini selalu jatuh di tangannya para sahabat. Ada sahabat yang rela diludahi ketika matanya sakit, kemudian sembuh. Itu khususan bagi Rasulullah SAW saja. Karena tidak dipraktekkan oleh para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq bagi-bagi ludah, nggak ada. Umar bin Khattab bagi-bagi air ludah, nggak ada. Para sahabat berebut air wudu, sisa wudu dari Abu Bakar As-Siddiq, nggak ada. Karena kalau itu kekhususan untuk Rasulullah, maka tidak dikerjakan oleh mereka. Itu yang kita lakukan juga. Maka kita nggak akan pernah, ya, mempercayai peninggalan-peninggalan bersejarah dari Rasulullah, misalnya apa? Kopiahnya Rasulullah atau sorbannya Rasulullah, rambutnya Rasulullah dicelup-celupin ke air dijual atau apa, itu tidak ada di akidah salaf. Ini yang membuat kita ini lebih tenang dan nyaman, tidak mudah ditipu dengan banyaknya keyakinan-keyakinan yang tersebar di kalangan kaum muslimin. Ada jualan apa nih kok? Jualan sorban hijau atau apa yang diklaim ini adalah sorbannya Rasulullah SAW. Gak ada yang bisa memastikan itu. Kalaupun itu ada, ya, kalaupun itu ada, pun tidak ada anjurannya untuk ngalap berkah kepada Rasulullah secara fisik. Jadi Rasulullah ketika sudah meninggal dunia, maka cara kita ngalap berkah kepada beliau adalah mengamalkan sunnah-sunnah, ajaran-ajaran beliau yang termaktub dalam hadis-hadis beliau. Itu cara ngalap berkah kepada Rasulullah SAW. Nggak perlu kita ke makam Nabi, sapu-sapu makamnya. Ya. Itu akidah salaf.
yang membedakan dengan akidah yang lain. Murni dari penyimpangan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, keistimewaan akidah salaf yang kedua adalah akidah salaf itu mengutamakan dalil daripada akal. Akidah salaf itu mengutamakan dalil daripada akal. Jadi mendahulukan nas Al-Quran dan hadis dibandingkan akal atau logika. Ya. Nah, kelompok-kelompok yang mendahulukan akal, filsafat, maka mereka tidak mengikuti akidah salaf dalam perkara. Seperti kaum Mu'tazilah atau aqlaniyun, rasionalis. Mereka pokoknya akal. Agama adalah akal. Apa yang nggak masuk akal maka itu bukan agama. Itu. Jadi harus masuk akal dulu. Baru mereka mau menerima, baru mereka mau meyakininya. Padahal sepertiga dari akidah kita ini semua perkara yang gaib, yang nggak bisa, hampir banyak, lebih banyak dari sepertiga itu. Tidak bisa dijangkau dengan akal. Kalau akalnya yang terbatas itu dijadikan sebagai ukuran, maka nanti banyak akidah-akidah Islam yang dia tolak. Ya, air jin ditolak karena nggak masuk akal, bangsa jin. Syafaat ditolak karena dianggap nggak masuk akal. Azab kubur, nikmat kubur ditolak karena nggak masuk akal. Apalagi sihir, kesurupan dianggap tidak ada karena nggak masuk akal. Karena sihir tidak ada. Ini bahaya coba. Ya, ranahnya akidah itu adalah ranahnya iman. Akal kita mah harus tunduk. Harus tunduk. Akal itu bukan ukuran utama. Jadi selama akal kita ini terus diagung-agungkan, dianggapnya bahwa dia ini menjadi ukuran kebenaran, ya, maka akan banyak penyimpangan. Padahal akal manusia yang terbatas, ya, terbatas. Mana orang yang tercerdas di dunia ini? Hanyalah Rasulullah Muhammad SAW. Tapi beliau tunduk. Manusia yang terbaik itu Rasulullah Muhammad SAW. Beliau tunduk pada dalil. Beliau tunduk pada dalil. Itu yang harusnya kita lakukan. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi", seandainya agama itu hanya akal, kudu diakal dulu baru diterima. Lakana mashu asfalil khuffaini atau khuffi, ya, afdalu min a'lahu atau aqalu min a'lahu. Maka mengusap bagian bawah dari sepatu itu lebih masuk akal ketimbang mengusap bagian atas dari sepatu. Kita ini kalau pakai sepatu atau kaos kaki, ya, kalau kita mukim nggak safar, maka ada toleransi 1 kali 24 jam. Ketika wudu, jenengan nggak harus lepas kaos kaki atau lepas sepatu itu. Kemudian ketika safar, ada toleransi 3 hari 3 malam. Boleh nggak dilepas. Jadi pas wudhu seperti biasa, kumur gitu. Nah pas basuh kaki, nggak harus dilepas sepatunya atau jawrobnya atau kaos kakinya atau sepatunya. Tetap dipakai aja. Cukup diusap, tangannya dibasahi, nggak usah basah banget. Diusap aja bagian sepatu atau kaos kaki. Yang diusap bagian mana? Kata Nabi yang diusap bagian atas, set gitu. Set. Padahal sing kotor mana jemaah? Yang kotor apa bagian bawah. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau agama itu akal, logika,
Harusnya yang bawah dong. Yang harus diusap. Tapi perintah Nabi di atas ini. Apakah gak masuk akal berarti kan gitu. Inilah agama. Agama itu tauqifiyah, terima jadi, terima paket. Akal udah gak punya cawe-cawe di situ. Kita hanya disuruh sami'na wa ata'na. Akalmu itu rendah. Akalmu itu cetek. Ojo keminter. Nggak usah sok mendahului atau idrakmu melampaui idraknya Allah subhanahu wa ta'ala, ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya tadi. Ketika kita kentut, kan bagian belakangnya itu. Tapi kita nggak suruh ngusap belakang. Tapi justru kita wudhu seperti biasa. Nggak ada perintah ngusap bagian dubur. Karena agama nggak murni akal gitu. Akal itu adalah cahaya yang menuntun kita, membantu kita. Membantu, alat bantu. Bukan sumber. Jadi bukan sumber cahaya, tapi dia adalah hasil dari sumber itu sendiri. Maka kalau orangnya, otaknya sehat, akalnya sehat, insya Allah juga akan sepakat dengan dalil-dalil itu. Kalau otaknya, akalnya nggak sehat, dia akan kontra produktif, dia akan berseberangan dengan dalil itu. Maka Ibnu Taimiyah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengarang buku ya, Muwafaqatu aqlis sahih ya binaqli as-sahih. Jadi akal yang sehat itu pasti akan selaras dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Kalau orang itu nggak setuju dengan dalil Quran dan Sunnah, bukan dalilnya yang disalahkan, tapi akalnya yang tidak waras, yang tidak sehat. Ini keistimewaan akidah salaf yang kedua, mengutamakan dalil daripada akal. Contoh lagi, dalam memahami asma wa sifat, ya. Dalam memahami asma wa sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, itu akal nggak ada guna di situ. Harus tunduk patuh. Misalnya Allah mengatakan, ya, nazala dalam apa hadis riwayat Imam Bukhari, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, Allah itu turun. Jadi Allah punya sifat apa? Turun ke langit dunia. Langit dunia itu ya langit yang terlihat. Itu sama'id dunya. Fi kulli thulutsai lail akhir, di sepertiga malam terakhir. Di setiap malam sepertiga malam terakhir. Yanzilu rabbuna, turun ke langit dunia. Jadi ada sifat turun. Di situ Allah mengatakan tiga hal. Man yas'aluni fa'ati, siapa yang meminta aku kasih. Siapa yang minta pertolongan kepadaku, aku beri. Ya. Siapa yang minta perlindungan kepadaku, aku lindungi. Jadi di sepertiga malam terakhir. Jadi ada sifat di sini apa? Turun. Nah, akidah salaf itu tidak memprioritaskan akal dalam memahami ini. Mereka dalil aja. Dalilnya kalau sifat itu berkaitan sama Allah, maka ya udah. Allah yang berkehendak. Begitu. Yang jelas adalah Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa sama Allah. Turunnya Allah bagaimana? Yang jelas gak seperti yang kita bayangkan. Orang turun dari tangga, tek 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 tek, atau turun dari mimbar, kayak. Gak bisa. Karena Allah bilang Allah gak diserupai oleh siapa. Dan dalam surat Al-Ikhlas juga Allah katakan apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan Allah siapa. Jadi nggak bisa kita jelaskan Allah turun plek 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 bertahap. Itu akal namanya. Dalam memahami sifat Allah kembali ke dalil. Dalilnya Al-Quran bagaimana,
memahami sifat turun. Oh Allah turun, udah turun. Yang jelas Allah tidak seperti hambanya, tidak seperti kita. Kan gitu. Kemudian Allah punya tangan. Ya tangannya jangan dijelaskan dengan akal. Dia jelasin tangan tuh seperti ngelihat tangannya dia. Oh Allah berarti punya jari. Ya itu kan tanganmu. Dia memahami tangannya Allah dengan membayangkan tangannya dia. Akhirnya dia tolak. Allah nggak punya sifat tangan karena maksud tangannya Allah kayak gini. Punya ruas, punya kuku, itu tanganmu. Itu tanganmu, bukan tangannya Allah. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu nggak sama, nggak bisa disamain dengan siapapun. Terus tugas kita apa? Bilang aja Allah punya tangan, selesai. Allah punya tangan, selesai. Tangannya Allah bagaimana? Bertanya tentang itu bid'ah. Nggak boleh. Karena dulu ketika Rasulullah menyampaikan ini ke para sahabat juga nggak dedes-dedes kayak gitu. Nggak kepo-kepo gitu. Nah, para sahabat cuma yakin dan percaya. Tapi kita ini sekarang keminter itu tadi. Tangan Allah, nggak mau netapin tangan bagi Allah. Karena dia bayangin tangan Allah seperti tangannya. Di tangan Allah punya jari, bentuknya seperti ini. Tanganmu. Allah tidak akan disamai oleh siapapun. Itu caranya begitu. Akidah salaf itu begitu. Sehingga mereka selamat. Mereka selamat. Pada perkara yang mereka nggak bisa jangkau akalnya, mereka serahkan sama Allah, selesai. Nggak memaksakan diri belajar filsafat ini, itu. Nggak. Itu keistimewaan akidah salaf yang kedua. Mengutamakan dalil daripada akal. Kemudian keistimewaan akidah salaf yang terakhir, yang ketiga adalah akidah salaf ini menjaga persatuan umat. Menjaga persatuan umat. Jadi dengan mengikuti akidah salaf, umat Islam ini bisa bersatu di atas kebenaran dan akan terhindar dari perpecahan. Ya, yang disebabkan oleh hawa nafsu, pemikiran yang menyimpang, politik. Iya. Jadi yang membuat perpecahan di tubuh kaum muslim ini apa? Politik. Gimana? Karena politik. Nggak mau ikut kebijakan pemerintah. Memutuskan 1 Ramadan. Ya politik. Bukannya nggak boleh umat Islam itu ngadain ru'yah sendiri. Boleh. Tapi bimbingan dari Rasulullah SAW, kalau ada yang lihat, laporkan ke pemerintah pusat. Biar pemerintah pusat yang mengumumkan. Bukan organisasi sendiri mengumumkan. Seperti yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dulu. Ada orang Arab Badui, lapor kepada Nabi, wahai Nabi, aku lihat hilal. Nabi tanya, kamu ada saksinya enggak? Ada, wahai Nabi. Dia lapor ke Nabi, lapor ke pusat, lapor ke pemerintah. Harusnya begitu, dan membiarkan pemerintah itu mengumumkan sehingga persatuan itu terjaga. Terus kenapa nggak mau? Politik ya. Politik. Nah, coba semua ngikuti arahan Rasulullah dan para sahabat. Akidah salaf dalam perkara seperti itu. Insya Allah akan terjadi persatuan. Nanti 1 Syawal. Boleh, rakyat boleh ngadain sendiri Ru'yatul Hilal, nggak apa-apa. Tapi jangan diumumkan. Mereka bukan pihak yang kompeten. Pihak yang kompeten itu pemerintah tertinggi, Kemenak, Menteri Agama. Akhirnya terjadi perselisihan sekarang. Puasa nggak kompak, Idul Fitri nggak kompak. Karena apa? Karena hawa nafsu dan kepentingan jemaah. Kepentingan. Tuh, belum itu contoh yang real ya. Contoh yang real seperti itu. Maka
dengan mempelajari akidah salaf ini dan disebarkan ke masyarakat kaum muslimin sehingga mereka bisa memahami Islam ya melalui jalurnya yang benar, maka insya Allah akan tercipta persatuan dan kesatuan umat Islam. Dan ini disampaikan oleh Syekh Albani rahimahullah. Beliau mengatakan manhaj salaf ini adalah dakwah yang mempersatukan umat. Satu-satunya cara kata beliau. Walaupun lama, tapi ini yang tercepat. Walaupun lama, tapi ini yang tercepat. Seolah solusi satu-satunya memang itu. Mengembalikan kaum muslimin kepada pemahaman para salafus saleh. Ya, meninggalkan kepentingan politik, kepentingan-kepentingan yang lain. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan buku ini. Bagi yang megang buku, kita masuk ke halaman 7. Ke halaman 7. Tadi udah kita sampaikan keistimewaan akidah salafus saleh, kemudian kebenaran akidah salafus saleh. Sekarang kita bahas sumber akidah salafus saleh. Ya, saya bacakan di sini. Apa sumber akidah salafus saleh? Sumber akidah salaf ada 3. Sumber yang pertama Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kata Allah, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Ar-Rasul. Ke Allah, Al-Quran dan Ar-Rasul, yaitu sunnahnya. In kuntum tu'minuna billah, itu jika kamu benar-benar beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nih, perintah yang pertama ya dalam surat ini Al-Nisa ayat 59 ini, kalau ada masalah perbedaan apapun, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Nah, kalau Allah nyuruh kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah, kan nggak mungkin di situ nggak ada jawabannya. Kalau Allah nyuruh kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah, pasti di situ ada apa? Ada solusinya, ada jawabannya. Cuman kadang kita ada yang terlalu apa? Terlalu minim, kurang ilmu kita, gitu. Jadi nggak ketemu jawabannya. Maka kita disuruh apa? Nanya kepada yang ahli. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, gitu. Tanya kepada yang lebih tahu. Nah, kisah seperti ini kan banyak kita jumpai dari ulama. Jadi pernah ada seorang syekh dari Mesir kunjung ke London, Inggris. Ini saya baca udah lama ya. Beliau ada di restoran. Kemudian ada orang non-muslim di London sana, di restoran itu mendekati syekh ini. Ini yang saya tahu namanya Syekh Rasyid Ridho rahimahullah. Muhammad Rasyid Ridho. Dia bilang, wahai Syekh, katanya di Al-Quran semuanya dijelaskan. Ya, katamu di Al-Quran tuh kalau ada apa-apa pokoknya suruh kembalikan ke Al-Quran, pasti dijumpai jawaban dan solusinya. Sekarang ini saya bawa donat ini, bawa roti donat. Coba carikan di Al-Quran ayat tentang resep donat. Ketemu nggak kira-kira? Kalau kita ya goleknya mumet. Nah, resep donat, surat Al-Maidah, surat makanan, nggak ada. Tapi karena beliau adalah orang alim, orang yang faham,
Akhirnya beliau ayo kita ke ke dapur, dibawa ke dapur. Kemudian di situ ada chefnya, ada ini yang tukang buat donat itu. Kemudian beliau di dapur itu bertanya, ya, bertanya kepada si pembuat donat ya tadi, kamu bagaimana membuat donat ini? Begini. Terus akhirnya orang non muslim tadi bilang, maksud saya kamu bawakan dari Al-Quranmu itu resep donat, kok malah nanya ke chef kami. Kata Syekh Muhammad Rasid Ridho rahimahullah, ya itu yang diperintahkan di agama kami, kalau kami nggak tahu nanya gitu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Saya nggak tahu, tapi Al-Quran menyuruh kalau kamu nggak tahu tanya yang lebih tahu, aku amalkan Al-Quranku gitu. Gara-gara itu akhirnya chef itu non muslim itu masuk Islam. Dan banyak lagi ya, banyak lagi ya di dalam Islam itu memberi solusi. Ya, ada orang bingung di rumah sakit ya, antara bayi laki-laki, bayi perempuan, ini apa bingung yang miliknya siapa gitu, ibunya yang mana gitu kan pernah ada. Lalu ada solusi yang ditawarkan ulama, coba kalau ibu ini ya, ibunya itu ada salah satu yang kandungan lemaknya 2 kali lipat kandungan ASI-nya daripada ibu satunya, maka ibu yang kandungan lemak ASI-nya 2 kali lipat, maka itu dipastikan ibu dari si bayi laki-laki. Karena Al-Quran mengatakan ya, lirijali ya haddul unsayain. Jadi laki-laki itu jatahnya 2. Jatahnya 2. Akhirnya dicek betul bahwa ada dari 2 ibu tadi itu kandungan ASI, lemak ASI-nya itu 2 kali lipat dibanding yang satunya. Akhirnya diputuskan ibu yang kandungan ASI-nya, kandungan lemaknya 2 kali lipat, maka itu ibu dari bayi laki-laki, dan yang satunya bayi ibu perempuan. Solusi dari Al-Quran. Dan akhirnya dengan itu dokter kandungan tadi juga mereka tertarik untuk masuk Islam. Jadi Islam itu solusi untuk semua. Solusi untuk semua. Cuma kita yang kadang belum ketemu karena kedangkalan ilmu kita. Ya. Tapi kalau kita mau tanya kepada ahlinya, pasti kita jumpai solusi dari permasalahan kita. Dan berselisih dengan tetangga, dengan teman tentang yasinan, selamatan, tentang jenggot, tentang celana cingkrang, semua ada solusi. Kalau mau semua fair, kembali ke Al-Quran dan Sunnah, semua ada solusi. Nggak perlu rame-rame, nggak perlu ini, sampaikan kemudian diam. Karena yang membuat orang itu menerima dan tidak, itu bukan wilayah kita. Kita sampaikan aja, setelah itu kita yakini itu sebagai kebenarannya, dan kita menutup perdebatan. Tapi di Al-Quran dan Sunnah ada jawaban. Apapun perbedaan, apapun perselisihan. Ini yang pertama, Al-Quran. Kemudian yang kedua, halaman 8, sumber akidah salafus saleh. Yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda, ala inni utitul qur'ana wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah aku diutus ya membawa Al-Quran. Ketahuilah aku diutus membawa Al-Quran dan yang semisalnya ya dengannya. Yang semisal dengan Al-Quran adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contohnya adalah masalah tauhid asma sifat tadi. Jadi Al-Quran menyebutkan, contohnya misalnya sifat istiwa, Allah bersemayam di atas arsy. Kemudian sunnah Nabi menjelaskan ya bahwa sifat ini dipahami tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, bagaimana Allah bersemayam dijelaskan sama Nabi bahwa itu tidak serupa dengan makhluknya ya, dan tidak boleh menolak makna. Kemudian sumber akidah yang ketiga adalah ijma' dan pemahaman salaf. Ijma' itu kesepakatan ulama.
Allah SWT berfirman, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah. Surat An-Nisa ayat 115. Dan barang siapa yang menentang Ar-Rasul Muhammad SAW sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan dia ke dalam jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ini ijma'. Ya, Rasulullah SAW ketika sudah wafat, para sahabat bersepakat dalam memahami dan menjalankan Islam. Apa yang mereka sepakati dalam urusan akidah. Nah, ijma' ini kuat sekali, dalil yang sangat kuat. Ya, di antaranya berkata Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, aku beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang datang dari Allah, dan aku beriman kepada Rasulullah dan apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan kehendaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi SAW bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalatin, umatku tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Ini maknanya adalah al-ulama. Jadi umat beliau yang alim tidak akan sepakat dalam satu pendapat dan itu sesat, gak mungkin. Pasti akan ada yang menyelisih mereka. Maka kesepakatannya umat, yaitu ulama, maka itu pasti di atas kebenaran, terutama dalam masalah akidah, ya. Masalah akidah. Adapun dalam masalah fikih, masalah furu', masalah muamalah, maka kadang terjadi beberapa perbedaan, tapi dalam masalah usul, masalah pokok, masalah akidah, maka para ulama salafus saleh mereka sepakat dalam satu kebenaran, yaitu akidah Rasulullah dan para sahabat. Kemudian halaman 9. Apakah akal merupakan bagian dari sumber akidah salaf? Apakah akal merupakan bagian dari sumber akidah salaf? Jawabannya, akal bukan bagian dari sumber akidah salaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." An-Nisa ayat 65. Maka demi Tuhanmu, demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim, menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuh. Jadi kalau ada keputusan dalam Al-Quran dan Sunnah A, B, gitu ya, itu udah nggak ada tawar-tawar lagi. Terus gak ngenyang, gak nawar-nawar lagi. Tapi mereka adanya adalah taslima, tidak ada haraj, tidak ada rasa berat. Mereka adanya taslim, ya, patuh. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, ini yang saya sampaikan tadi, andai saja agama itu dengan akal, pastilah mengusap bagian bawah khuf. Khuf itu sepatu yang menutupi mata kaki. Kalau sepatu masih di bawah mata kaki, bagian atasnya itu bukan khuf. Khuf itu yang menutupi mata kaki. Jadi bisa kaos kaki bisa, atau boot, ya, sepatu boot, sepatu kulit itu yang menutupi mata kaki. Mengusap bagian bawah itu lebih utama, lebih masuk akal dibandingkan atasnya. Sungguh aku pernah melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas khuf
bagian atas sepatu atau kaos kaki. Itu bisa diamalkan jemaah kalau jenengan ada safar, mungkin teman-teman pipanisasi di gunung gitu ya, dingin gitu, nggak usah dilepas, ada rukhsah di 3 hari. Ketika mau wudhu ya nggak usah dilepas, jadi cukup diusap bagian atasnya. Sekali-kali dipraktekkan, sekali-kali perlu diamalkan, ya. Atau sholat pakai sendal, kita jarang-jarang ya, nggak mungkin jenengan meriki pakai sendal. Prakteknya pas neng gunung, pas kita rehlah mungkin ke pantai atau apa, sholat pakai sendal, karena sholat bin ni'al itu sunnah. Tapi kapan kita prakteknya? Nggak mungkin sholat ada granit, ada keramik, gitu. Kita main pakai sendal terus sengeni takmire, itu sunnah Nabi, nggak bisa gitu. Kita bisa praktekkan itu ketika pas ada safar. Kita perlu coba ya sunnah-sunnah Nabi, amalan-amalan yang kita kadang nggak bisa jumpai setiap hari, tapi perlu dicoba sekali. Soal pakai sendal, ngusap khuf tadi atau kaos kaki tadi. Nah itu. Padahal yang kotor bagian bawah, yang kotor bagian bawah. Kemudian satu contoh lagi ya yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika tawaf, ya. Kemudian pas tawaf ngitari Ka'bah itu, pas di depannya dia lewati Hajar Aswad. Hajar Aswad yang sekarang orang berebut untuk menciumnya gitu ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu itu sebelum mencium Hajar Aswad, dia ngomong dulu sama batu ini. Dia pengennya nggak bikin GR batu ini gitu. Padahal Hajar Aswad itu batu surga jemaah. Itu batu surga yang ada di dunia. Itu dulu putih, nggak hitam. Dulu abyad, nggak aswad. Itu aswad kata para ulama karena dosa-dosa manusia yang makin komplit gitu. Dosa manusia makin lengkap sekarang. Makin hitam dia. Makin aswad. Apa dosa yang nggak dilakukan manusia aja? Apa coba? Sudah semua. Apa kejahatan dosa maksiat yang nggak dilakukan? Hampir semua udah. Jadi hitam karena dosa-dosa manusia. Kata Umar bin Khattab sambil megang batu itu. Batu itu dulu bunder coba. Itu sempat dicongkel dari Ka'bah, dicuri, pindah tempat tuh ke Yaman. Ya, terus ditebus sama ya, prosesnya banyak itu. Dengan emas berkilo-kilo berton-ton untuk menebus itu. Kembali lagi ke Saudi. Tapi udah keroak, udah cuil, itu udah nggak lengkap lagi. Dulu lengkap. Kata Umar bin Khattab sambil megang ini. Ya. Inni la'alamu annaka hajar. Aku ini tahu kamu itu hanya sebongkah batu, wahai Hajar Aswad. La tanfa'u wa la tadur. Kamu itu nggak bisa datangkan manfaat, kamu juga nggak bisa mendatangkan madarat. Kan batu, makhluk. Siapa dia kan gitu. Terus kata dia, walaula anni, seandainya aku tidak ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka maqabbaltu. Seandainya aku tidak pernah melihat Rasulku yang mulia pernah menciummu, aku nggak sudi mencium kamu. Dia jatuhkan akal dia, logika dia. Dia bahwa mencium Hajar Aswad itu ya karena Nabi pernah menciumnya, karena dia pernah melihat Rasul menciumnya. Kalau Rasul nggak mencium dia nggak sudi. Dia tundukkan akalnya. Itu batu dari surga. Tapi kalau Rasul nggak pernah mensyariatkannya dia nggak sudi tuh. Harusnya begini prinsip kita. Harusnya begini prinsip kita. Ada nggak contoh dari Rasulullah begitu? Ada nggak dalilnya gitu? Kembali ke sana karena agama ini dalil. Agama adalah dalil, bukan sak penake dhewe ngarang prasmanan, ambil mau yang mau dimaui terus diambil dipraktekkan. Enggak, ini mau tak amalkan, ini enggak mau tak tinggalkan. Enggak, dalil. Prinsipnya kayak Umar bin Khattab tadi, akal tunduk, patuh, perasaan di situ nyerah.
Secinta apapun dia bahwa ini batu surga, ini surga loh. Yang ada di dunia gitu. Kalau orang-orang berlomba-lomba sampai dorong-dorongan, sikut-sikutan, jotos-jotosan. Ya, itu tuh gak ada sunnahnya. Kalaupun bisa, ya, kalaupun bisa nggak ada perintah untuk menciumnya. Karena menjaga kedoliman, tidak mendolimi orang tadi itu lebih dijaga. Buat apa kita bisa mencium Hajar Aswad tapi kita hasil nyikut orang? Kita iya bisa nyium Hajar, tapi habis melukai orang, mendolimi orang, itu dosanya lebih gede ketimbang pahala Hajar Aswad. Dan para mutawif, orang-orang yang membimbingi nggak paham, akhirnya bikin itu jasa. Monggo yang mau Hajar Aswad 100 real, 200 real, ikut di belakang saya. Sikut set melukai banyak orang, jamaah, tamu-tamu Allah, duyufur rahman, didolimi, ada yang kesampluk, berdarah, gara-gara orang ini hanya untuk bisa menjadi jalur jamaahnya mencium Hajar Aswad. Dia bisa mencium Hajar Aswad yang itu sunnah, tapi dia udah mendolimi banyak apa jamaah duyufur rahman, tamu-tamu Allah dengan kedolimannya, dosa. Ya, ini tidak disyariatkan. Jadi akal bukan merupakan sumber dari akidah. Nah, orang-orang yang menjadikan akal sebagai sumber akidah, contohnya ya, mereka menyimpang. Contohnya kaum sufi, ya, kaum sufi. Mereka menjadikan akal, perasaan, kasaf. Kasaf itu mimpi, coba. Mimpi, ilham, gitu. Itu menjadi salah satu sumber akidah mereka. Maka kita dapati mereka ini punya akidah bahwa wali mereka atau guru mereka itu bisa mendapatkan ilmu langsung dari Allah. Namanya ilmu laduni. Tanpa perlu belajar Al-Quran, tanpa belajar hadis. Ya. Kan mereka mengatakan kalau ilmu batin itu sudah datang, maka gugurlah ilmu syariat. Mereka percaya, dulu ada kemarin sebelum Ramadan ada gua, lorong, ya, dipercaya tembus ke Mekah, ya percaya baik. Karena akidah mereka memang dasarnya dari situ, dari akal. Padahal nggak masuk akal. Mereka talbiyah di gua, labbaik Allahumma labbaik. Dipercaya gua ini bisa sampai ke Mekah. La haula wala quwata illa billah. Ini nggak masuk di akidahnya salaf. Akidah salaf nggak gitu. Jadi akal itu menjadi sumber akidahnya orang-orang yang menyimpang, gitu. Ya, kaum filsafat, ya, Jahmiyah, Mu'tazilah. Kemudian yang menjadi sumber ini terakhir, yang menjadi sumber akidah kelompok-kelompok menyimpang adalah taklid buta kepada pimpinan atau guru. Jadi ada beberapa kelompok menganggap pemimpin mereka itu sebagai sumber kebenaran. Bahkan lebih tinggi dari Al-Quran. Mereka gak berani mengkritik ajaran pemimpin mereka, meskipun bertentangan dengan Islam. Ya, contohnya Syiah Rafidhah, atau Thariqat Sufiyah. Mereka menganggap syekh-syekh mereka, kiai-kiai mereka ini memiliki kedudukan khusus yang bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah. Kau nek kowe mati, gowo jolali KTA iki gitu, kartu tanda anggota ini gitu. Kau nek takoki malaikat, jadi guyonan mereka, takoki malaikat, mungkar nakir, dudohno kartumu, sebut namaku. Ini nggak masuk di akidah salaf. Dan ini diikuti oleh banyak kaum muslimin. Menyepelekan masalah pertanyaan dalam kubur. Padahal itu ujian yang berat. Ditanya man rabbuka, jawablah kiaimu. Man nabiyuka, kiaimu. Man dinuka, kiaimu. Oh, kiai. Dikira semudah itu. Dikira semudah itu. Padahal ketika orang meninggal dunia, ketika kita memakamkannya,
Kita hanya disuruh mendoakan Allahumma ighfir lahu wastabbithu. Ya Allah ampuni dia dan berikan dia kekuatan, kemampuan, keteguhan untuk menjawab. Karena kan semua mayit bisa menjawab. Adanya apa? Hahaha la adri. Mbuh ora ngerti. Hahaha. Gak tahu mayit. Maka kita doakan lah, kok gampang men kiaiku tutut kartu. Nggak kartu. Nggak boleh urusan-urusan gaib ini jadi dagelan, jadi guyonan. Tapi karena akidah sumbernya ya juga dari mimpi, dari kayak gitu, akhirnya ya seperti ini yang disampaikan. Nah, sampai sini ya, halaman 9, poin 2. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Hari Kamis ya insya Allah. Di mana hari Kamis? Di masjid? Tanjung Ar-Rahmat Tanjung, insyaallah ta'ala. Nanti insyaallah ada pengumuman dari teman-teman di Fokus. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah berikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh. Manfaatkan waktu menjelang buka ini untuk berdoa kepada Allah, waktu-waktu yang mustajab. Doa bisa dalam hati, ya. Bisa dalam hati, tidak harus angkat tangan juga. Maka manfaatkan sebaik-baik. Semoga Allah terima amal ibadah kita, amal puasa kita, amal sedekah kita, amal ngaji, ta'lim, thalabul ilmi kita hari ini dan seterusnya. Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.